Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Tema 5, wirausaha. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pada pembelajaran yang kedua. Nah, kita awali materi kita yaitu tentang macam-macam reklame. Nah, adik-adik, masih ingatkah kamu apa itu reklame? Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Nah, reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Masih ingatkah adik-adik, ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame? Nah adik-adik, media tersebut adalah media audio, media visual, dan media audiovisual. Setelah mempelajari ciri-ciri reklame pada tema sebelumnya, kali ini kita akan membahas macam-macam reklame secara visual. Nah adik-adik, yang pertama adalah iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Nah, contohnya iklan pada surat kabar yang bentuknya berupa tulisan dan gambar yang mencolok. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk juga biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Yang ketiga, poster. Nah adik-adik, poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar yang biasanya ditempel di tempat umum. Yang keempat, brosur. Nah, masih ingat kan brosur? Brosur berbentuk selembaran kertas. Ini biasanya dibagikan di tempat umum. Nah, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Yang kelima, embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Nah, informasi itu berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Yang keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Tentunya adik-adik pernah melihatnya ya. Yang ketujuh, banner. Nah, banner sering ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Yang kedelapan, leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian.
Nah, leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, itu dia ya adik-adik, jenis-jenis atau macam-macam dari reklame. Sekarang, kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah adik-adik, wirausaha apa yang ada di lingkungan sekitarmu? Banyak ya. Beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Nah, oleh karena itu, orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Lalu, apa itu ya wirausaha? Nah, wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah adik-adik, perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Nah, keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya adik-adik, sebuah wirausaha di bidang pembuatan bakso membutuhkan pedagang daging untuk menyuplai bahan baku pembuatan bakso. Nah, daging yang diperoleh kemudian diolah menjadi bakso. Tentunya adik-adik pernah kan makan bakso? Hampir semuanya ya. Perbedaan usaha yang dilakukan membuat antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Nah, jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Lalu, jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sudah paham kan adik-adik? Nah adik-adik, cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini.